Shalom, damai di hati. Salam jumpa lagi dengan program Renungan Harian Keluarga dari Jemaat Kemim Bukit Moria Tikalabar. Kita bersyukur saudara, dalam tuntunan dan anugerah Tuhan, kita boleh berada di hari yang ke-15 dari bulan April ini. Dan dalam mengawali hari ini, maka kami mengajak kita untuk datang dan masuk dalam hadirat Tuhan, sejenak merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu yang senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk malam yang lewat, kami boleh beristirahat dengan tenang bersama keluarga kami. Kami boleh bangun di pagi ini dengan tubuh sehat, kuat baru. Kami hendak beraktivitas, memulaikan dan melaksanakan segala tugas, pekerjaan kami di sepanjang hari ini, segala aktivitas yang harus kami kerjakan. Namun mengawali hari ini, kami datang ke dalam hadirat-Mu, persembahkan pujian sembah hormat kami, dan rindu untuk dibekali lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, tetapi juga kiranya Engkau menolong kami dengan kuasa Roh Kudus yang memberikan kepada kami hikmat untuk mengerti memahami firman Tuhan, untuk menyimpannya, terus memikirkannya, dan menjadikannya sebagai standar pedoman dalam kami menjalani kehidupan ini. Dalam kami merespons berbagai hal, dalam kami mengambil keputusan dan dalam hal apa saja. Berfirmanlah Tuhan, kami menyambutnya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, agenda bacaan kita untuk hari ini ialah dari Markus 16, ayatnya yang ke-8. Markus 16, ayat 8. Ada dua alinea di situ yang isinya berkata demikian. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketakutan siapakah yang tidak mengalaminya? Semua orang mungkin pernah dan masih akan merasa takut. Ya, karena memang dalam dunia ini ada banyak sekali ancaman yang bisa saja datang secara tiba-tiba dalam kehidupan kita. Nah, kita tahu bersama bahwa ada dua jenis kejahatan. Ada kejahatan alam, ya, seperti bencana-bencana, bencana gempa, bencana banjir, bencana penyakit, endemik, pandemi, dan lain-lain sebagainya. Tetapi juga ada kejahatan manusia. Ada penipuan, ada pencurian, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, fitnahan, kebohongan, saling menjatuhkan, dan lain-lain sebagainya. Nah, semua itu bisa mendatangkan kerugian dan bahkan penderitaan bagi manusia. Dan apalagi kita sedang hidup di tengah-tengah dunia yang unpredictable, yang sulit sekali dan bahkan yang seringkali tidak bisa diprediksi. 2-3 tahun lalu itu kita tidak pernah tahu bahwa akan terjadi pandemi COVID-19. Tetapi ternyata pandemi COVID-19 itu datang secara tiba-tiba. Merombak tatanan kehidupan, tatanan peribadahan, tatanan ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Dan mendatangkan ketakutan dalam kehidupan manusia. Jadi, ketakutan adalah hal yang manusiawi sekali. Maka ketika dalam pembacaan kita ini, kita melihat tentang 3 orang perempuan yang pergi ke kubur Yesus, lalu mereka berjumpa dengan realita kubur kosong. Mereka masuk ke kubur itu, lalu berjumpa dengan seorang pria muda yang berjubah putih, yang kita yakin itu adalah makhluk surgawi yang kita sebut dengan istilah malaikat. Malaikat itu berbicara kepada mereka, dan mereka pasti terkejut sekali, bukan hanya terkejut tetapi juga takut sekali. Dan setelah mereka menerima pesan
berita dari malaikat itu bahwa Yesus bangkit, tidak ada lagi di kubur itu, maka kemudian mereka meninggalkan kuburan itu dengan perasaan takut dan gentar, saudara-saudara. Nah, rasa takut dan gentar ini sebenarnya bukan hanya dialami oleh 3 perempuan itu. Ya, sebelum mereka takut dan gentar karena mengalami peristiwa yang mengejutkan itu, ya. Berjumpa dengan seorang makhluk surgawi, malaikat. Tetapi juga memang sebelumnya mereka sudah mengalami ketakutan. Jadi seluruh pengikut Yesus itu, 12 murid dan termasuk para wanita itu, pasti mengalami rasa takut. Karena apa? Karena Yesus, sosok yang mereka jadikan sebagai pemimpin mereka, bahkan yang mereka percayai adalah Mesias, Tuhan, dan bahkan merupakan guru agung mereka, itu sudah ditangkap dan bahkan sudah dibunuh, mati di kayu salib, sudah dikuburkan. Dan mereka menjadi takut sebab mereka adalah pengikut Yesus. Ya mungkin ketakutan mereka itu disebabkan oleh karena mereka berpikir bahwa kalau Yesus yang mereka ikuti itu sudah ditangkap, dibunuh, dan sekarang sudah dikuburkan, jangan-jangan mereka juga yang adalah pengikut-pengikutnya akan dicari, akan dikejar, akan ditangkap, dan juga mungkin akan dibunuh. Paling kurang akan dihukum, saudara-saudara. Dan saya yakin sekali bahwa mereka mengalami keadaan, perasaan, pikiran yang merasa takut seperti itu. Nah, rasa takut seperti itu ditambah lagi ketika khusus untuk 3 perempuan ini mengalami peristiwa yang mengejutkan itu. Jadi setelah mereka berjumpa dengan pria muda berbaju putih yang adalah malaikat itu, maka mereka lari meninggalkan kuburan itu dengan takut dan gentar, dan dikatakan mereka tidak ceritakan kepada siapa-siapa akan pengalaman mereka itu. Akan tetapi setelah mereka berjumpa dengan para murid, dengan Petrus, maka mereka menceritakan dengan singkat akan pengalaman mereka itu dan berita tentang Yesus yang sudah bangkit yang disampaikan oleh malaikat itu. Nah, singkat cerita saudara-saudara, Markus menutup beritanya ini dengan mengatakan bahwa Yesus melalui para muridnya itu memberitakan Injil keselamatan dari timur ke barat, saudara-saudara. Di sini kita mendapati ada perubahan suasana. Kalau tadinya murid-murid itu dipenuhi dengan ketakutan, ketiga perempuan itu dipenuhi dengan ketakutan. Tetapi sekarang sepertinya tidak ada lagi ketakutan. Sepertinya mereka begitu antusias untuk menyebarluaskan berita tentang kebangkitan Yesus dan berita tentang keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya itu, saudara-saudara. Nah, jadi mereka antusias sekali, tidak ada ketakutan lagi dalam diri mereka. Mereka ceritakan kepada siapa-siapa. Nah, sesungguhnya berita, pesan yang disebarkan oleh para murid itu, dan ini menjadi awal dari kekristenan sebenarnya. Berita pertama dan berita utama yang disebarkan oleh para pengikut Yesus hanyalah sebuah pesan pendek, ya, yaitu bahwa Yesus bangkit dan hidup kembali. Mereka ceritakan itu di mana-mana, saudara-saudara. Tetapi dari cerita yang pendek, pesan yang pendek ini SMS, ya, yaitu bahwa Yesus itu bangkit dan hidup. Lalu kemudian pesan pendek itu mulai makin diperbesar, makin diperdalam lagi menjadi sebuah pesan Injil. Apa itu pesan Injil? Pesan Injil itu ialah pesan bahwa Allah telah datang dalam wujud manusia, berinkarnasi di dalam diri Yesus Kristus, yang menderita, mati tersalib, lalu kemudian dikuburkan, tetapi bangkit pada hari yang ketiga demi menebus manusia dari dosa. Maka oleh karena Kristus telah mengerjakan penebusan dosa di kayu salib itu, lalu bangkit pada hari yang ketiga menandakan karya penebusan dosa itu berhasil. Maka di dalam Kristus tersedia keselamatan. Nah, inilah saudara-saudara, core belief, inti kepercayaan dan bahkan inti berita, inti dari pesan yang terkandung di dalam Injil,
yang disebarluaskan oleh para murid mula-mula dan orang-orang Kristen perdana dalam gereja mula-mula itu, saudara-saudara. Mereka sebarkan dari timur sampai ke barat dengan tidak ada ketakutan. Dan kita lihat, saudara-saudara, memang berarti di sini menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus itu telah merubah kehidupan para murid dari takut menjadi berani, dari ragu-ragu menjadi memiliki kepastian bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Kalau tadi mereka takut sekali, takut ikut ditangkap, takut ikut dihukum, bahkan takut ikut dibunuh, tetapi sekarang mereka tidak takut lagi. Dan bahkan jika kita membaca biografi daripada murid-murid Yesus itu, saudara-saudara, nampak sekali bahwa mereka setelah Yesus bangkit itu telah diubahkan menjadi orang-orang yang penuh keberanian untuk menyebarluaskan Injil. Sehingga mereka tidak takut terhadap risiko-risiko, tidak takut terhadap ancaman-ancaman. Sehingga Injil disebarluaskan. Nah, ini menarik sekali. Markus mencatat disebarluaskan, Injil itu dibawa, diberitakan oleh Yesus melalui para murid. Dari timur sampai ke barat. Artinya apa, saudara-saudara? Ya memang kalau kita melihat dari perspektif historis, gerak penyebaran Injil itu terjadi mulai dari Yerusalem, keluar dari Yerusalem, lalu dia bergerak ke arah barat. Nah, kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul itu, penyebarluasan Injil itu dimulai dari Yerusalem, dibawa ke Samaria, Yudea, dan terus-menerus bergerak. Akhirnya kitab Kisah Para Rasul ditutup dengan pasal yang mengisahkan tentang Injil yang dibawa sampai ke kota Roma. Jadi memang arah gerak pemberitaan Injil itu dari timur menuju ke barat, saudara-saudara. Jadi ini menunjukkan tentang perspektif sejarah gerak pemberitaan Injil itu. Nah, kalau kita mengikuti sejarah gereja, maka kita akan mendapati bahwa ketika Injil itu kemudian dibawa sampai ke Roma, dan banyak sekali risiko yang dihadapi oleh orang-orang percaya dalam gereja mula-mula dalam membawa Injil menuju ke barat, menuju ke Roma itu, saudara-saudara. Banyak sekali darah yang tercurah oleh karena pemberitaan Injil itu. Tetapi kemudian pada abad keempat, Roma di masa pemerintahan Konstantin the Great itu justru menjadi pusat dari kekristenan. Tadinya pusat kekafiran, pusat dari kaisar-kaisar yang menganiaya para pengikut Kristus, tetapi kemudian di masa dari Kaisar Konstantin Agung itu, yang dipakai Tuhan untuk menjadi percaya dan menyebarluaskan Injil, Injil kemudian di sepanjang milenium pertama itu tersebar luas ke seluruh dataran benua Eropa. Nah, kalau kita telusuri sejarah secara berlanjut, milenium kedua Injil dibawa dari Eropa yang berpusat di Roma itu ke berbagai penjuru dunia. Lalu kemudian memasuki milenium yang ketiga ini, Injil kembali dibawa dari berbagai penjuru dunia ke dunia barat lagi, karena memang dunia barat membutuhkan lagi pemberitaan Injilnya. Kita tidak berbicara secara panjang lebar tentang gerak sejarah penyebarluasan Injil dari milenium pertama sampai milenium ketiga ini. Tapi dari perspektif lainnya lagi ialah bahwa Injil diberitakan dari timur ke barat. Artinya apa, saudara-saudara? Nah, ini mengandung makna metafora, perumpamaan. Jadi timur dan barat itu adalah, timur itu adalah waktu saat matahari terbit. Barat adalah saat matahari terbenam. Jadi Injil diberitakan dari timur ke barat itu menunjukkan bahwa kita orang Kristen itu harus memberitakan Injil di setiap hari. Mulai daripada matahari terbit sampai matahari terbenam. Kita memberitakan Injil melalui apa? Melalui memperlihatkan kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai Injil. Nilai-nilai kasih Kristus, nilai-nilai moral Kristus sesuai dengan ajaran Kristus. Tetapi juga tidak ada salahnya secara verbal, saudara-saudara. Ya, dulu ketika Injil diberitakan di barat itu, dunia barat adalah dunia yang homogen. Jadi ketika Injil diberitakan secara verbal, nah itu adalah hal yang
yang dapat diterima secara akal. Nah, kita sekarang hidup di tengah-tengah dunia yang plural, yang majemuk, yang heterogen, saudara-saudara. Nah, karena itu kita perlu juga menghargai akan keberadaan agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang lain yang ada di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu, memberitakan Injil secara verbal dalam konteks majemuk sekarang ini perlu dipikirkan dengan matang-matang, bukan berarti tidak boleh, tetapi tentu perlu ada persetujuan. Nah, di kalangan agama-agama sekarang setuju ada kesepakatan untuk boleh terjadinya dialog antar umat beragama. Dalam dialog ini, setiap agama bisa menyampaikan inti-inti kepercayaan mereka agar supaya bisa saling share, bisa saling tukar pikiran, bisa saling memberitahu. Dan masing-masing agama bisa mengetahui ternyata ajaran agama ini adalah seperti ini, agama ini ajarannya seperti ini. Akan tetapi bisa juga dilakukan pemberitaan Injil secara verbal melalui kata-kata secara pribadi demi pribadi. Yang penting saudara-saudara, situasi itu sangat memungkinkan. Dengan catatan kita tidak akan membuat satu misi yang bersifat memaksakan akan ajaran kita, berita tentang Injil itu kepada orang lain yang sudah menjadi pemeluk agama. Nah, yang saya mau katakan di sini adalah bahwa yang paling penting dalam konteks dunia yang heterogen, majemuk seperti sekarang ini ialah setiap orang Kristen itu menunjukkan cara hidup yang mengandung nilai-nilai Kristus. Saudara, kalau kita menunjukkan cara hidup yang menunjukkan nilai-nilai Kristus, moralitas Kristus, kasih Kristus, percaya, hidup kita akan berbeda dengan cara hidup orang-orang di dunia pada umumnya, meskipun bahkan mereka telah beragama. Nah, kalau kita itu jadi berbeda, nah pasti itu akan menjadi sebuah daya tarik. Kalau kehidupan kita jadi berkat, jadi terang, jadi garam bagi orang-orang yang lain itu, maka kita itu menebar kebaikan dan setiap kebaikan itu akan mengandung daya tarik tersendiri. Nah, saya percaya sekali bahwa kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai Kristus di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di tempat di mana kita bekerja, itu akan menjadi sebuah pemberitaan Injil yang sangat kuat untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain yang bukan tidak mungkin. Orang-orang akan menjadi percaya kepada Yesus. Nah, sayang sekali ada kesaksian dari seorang tokoh India itu, yaitu Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi pernah berkata begini, saya adalah seorang pengikut Kristus. Saya adalah seorang yang belajar serta menerapkan ajaran Kristus. Akan tetapi saya tidak akan pernah menjadi orang Kristen. Mengapa? Karena saya melihat kehidupan orang-orang Kristen itu yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Kristus. Dengan nilai-nilai Injil. Selanjutnya, Gandhi itu berkata, seandainya saya melihat orang-orang Kristen itu hidupnya seperti Kristus, maka mungkin sekarang saya sudah menjadi Kristen. Oleh sebab itu, saudara-saudara, belajar dari hal ini, mari memberitakan Injil dengan tidak takut dan gentar itu juga dalam konteks sekarang adalah memperlihatkan kehidupan yang kita wujudkan berdasarkan nilai-nilai Injil, nilai-nilai Kristus. Agar supaya melalui hidup kita, orang-orang melihat Kristus dan menjadi tertarik. Dan bukan tidak mungkin Roh Kudus akan bekerja dalam hidup mereka untuk menjadi pengikut Kristus karena melihat kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh memikirkan tentang satu prinsip di mana Engkau mengajarkan kami untuk tidak memiliki ketakutan dalam hidup ini oleh karena kuasa-Mu yang telah nyata lewat kebangkitan-Mu itu adalah kuasa yang tak tertandingi, tak terbandingi, kuasa yang sangat hebat dan yang paling hebat. Dengan kuasa-Mu itu Engkau sertai kami, maka kami tak perlu takut. Tapi juga kami tak perlu takut memberitakan Injil oleh karena Engkau menyertai kami. Maka mampukan kami Tuhan memberitakan Injil baik dengan kata-kata
terlebih lagi dengan perbuatan. Di tengah-tengah konteks dunia yang heterogen, yang majemuk, agar supaya di satu pihak kami memberitakan Injil, tetapi di lain pihak kami tidak mengganggu eksistensi dari orang-orang yang adalah pemeluk agama-agama yang lain, Tuhan. Kiranya dengan kekuatan, kemampuan dari kuasa Roh Kudus, kami akan mampu memperlihatkan Kristus melalui kehidupan kami, bukan hanya melalui kata-kata saja. Ya mohon ampun Tuhan, oleh karena seringkali kata-kata kami memberitakan tentang Kristus, tapi kehidupan kami tidak menunjukkan Kristus. Kami mohon ampun. Maka ajari kami, mampukan kami untuk senantiasa berbicara tentang Kristus, tapi juga memperlihatkan Kristus itu secara nyata lewat sikap dan perbuatan kami di hadapan orang-orang yang lain. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang mengikuti tayangan ini. Dalam kami beraktivitas, bekerja di sepanjang hari ini, kiranya Tuhan tolong, Tuhan sertai. Kiranya dijauhkan dari kami segala macam mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, sakit, penyakit, dan dari segala yang jahat. Berikan kepada kami kesuksesan, keberhasilan, oleh karena Engkau mengurniakan kepada kami hikmat. Engkaulah Tuhan sumber hikmat, beri hikmat bagi kami untuk bekerja, untuk belajar, untuk beraktivitas. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah, bangsa dan negara Republik Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, dan semua pembantu-pembantu mereka. Tuhan berkati. Pemerintah Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, Bapak Oli Dondo Kambe, Wakil Gubernur, Bapak Penatua Dr. Andes Stephen Kando, Pemerintah Kota Manado, Bapak Wali Kota, Bapak Andre Ango, Bapak Wali Kota, Bapak Penatua Dr. Richard Sualang, dan semua pembantu-pembantu mereka, semuanya dianugerahi Tuhan hikmat, kekuatan, kemampuan, kecintaan akan Tuhan, sehingga menjalankan pemerintahan dan memajukan taraf kehidupan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kehendak Tuhan. Dan dengan demikian, bangsa kami, daerah kami, kota kami, boleh mengalami kemajuan dan boleh memancarkan kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Semua orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, karena dalam pergumulan sakit di rumah atau di rumah sakit, kami berdoa saat ini, meminta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, beri pemulihan, beri kesembuhan. Para medis yang menangani, Tuhan jamah, menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan, menghadirkan kesembuhan bagi mereka. Yang mengalami persoalan, masalah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam hal apapun. Kiranya Tuhan beri jalan keluar, agar supaya mereka menemukan solusi atas masalah-masalah mereka. Berkati Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru, kolom 1 sampai kolom 29. Berkati semua kegiatan pelayanan, pelaksanaan pembangunan Wali Bumotik yang sedang berjalan. Tuhan berkati semuanya berjalan dengan lancar. Bawalah kami semua makin hari makin mengasihi Tuhan, makin hidup memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian tayangan program Renungan Harian Keluarga saat ini, saudara-saudara. Apabila saudara-saudara merasa diberkati lewat program yang kami siarkan ini, berkenan yang belum subscribe, kiranya boleh menekan tombol subscribe, share, like, boleh juga komen-komen untuk mendatangkan masukan-masukan kepada kami. Ya, kami sangat membutuhkan semua itu agar supaya kami boleh lebih maksimal lagi dalam pelayanan-pelayanan secara online. Demikian untuk edisi kali ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi. Amin.